Shalom, berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di Morning Star Ministry channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera adalah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Persaudaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan share firman Tuhan dengan tema memuji Tuhan dalam penderitaan dengan ayat bacaan dari Ayub 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan sebuah kapal yang besar yang berlayar di tengah laut. Cuaca cerah, angin bertiup lembut, dan matahari bersinar terang. Dan kapten kapal yang sudah berpengalaman yakin bahwa perjalanan akan lancar. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba badai besar datang tanpa peringatan. Gelombang tinggi menghantam kapal dan angin kencang membuatnya berguncang hebat. Dalam situasi seperti ini, sang kapten dihadapkan pada dua pilihan, menyerah pada badai atau tetap percaya pada kemampuan kapalnya dan bimbingan kompas. Dalam kehidupan ini kita pun seringkali merasa aman sesaat, atau aman saat segala sesuatunya berjalan lancar. Namun ketika badai datang dalam bentuk masalah, kehilangan, atau penderitaan, kita dihadapkan pada pilihan serupa. Apakah kita menyerah dan menyalahkan keadaan? Atau kita memilih untuk tetap percaya pada Tuhan dan memujinya seperti yang dilakukan oleh Ayub? Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Ayub, seorang hamba Tuhan yang saleh, yang menghadapi penderitaan yang luar biasa di dalam hidupnya. Di tengah penderitaan, Ayub menunjukkan sebuah sikap yang sulit dimengerti oleh dunia. Ayub memuji Tuhan. Melalui firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-21, kita akan belajar bagaimana Ayub tetap teguh dalam imannya dan memuji Tuhan di tengah segala kesulitan yang luar biasa yang dihadapi. Kita akan belajar dari kisah Ayub, seorang yang tetap memuji Tuhan di tengah badai hidupnya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa bahkan dalam penderitaan yang berat dan luar biasa, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, Ayub dikenal sebagai seorang yang tidak bercela dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini bisa dibaca di Ayub 1 ayat yang ke-1. Ayub hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia diberkati dengan kekayaan yang melimpah dan memiliki keluarga yang harmonis. Namun dalam sekejap mata, semua yang dimiliki oleh Ayub lenyap. Ayub kehilangan kekayaannya, kehilangan hamba-hambanya, bahkan kehilangan anak-anaknya. Di sini kita melihat bahwa hidup dalam keadaan taat dan kesalehan tidak menjamin hidup kita bebas dari penderitaan. Justru seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita akan menghadapi ujian dan tantangan yang tidak mudah, yang tidak ringan, bahkan terlalu luar biasa hebatnya. Namun, apakah kita akan menyerah? Ataukah kita memuji Tuhan seperti Ayub? Kita akan melihat bagaimana Ayub bersikap. Kita membaca di dalam Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian kemudian sujudlah ia dan menyembah. Di sini Ayub menunjukkan kesedihannya dengan cara yang umum dilakukan pada zaman itu, yakni dengan mengoyakkan jubah dan mencukur kepala. Mengoyakkan jubah dan mencukur kepala adalah tindakan simbolis dalam budaya timur dekat kuno yang melambangkan kesedihan dan berkabung yang mendalam, kesedihan yang berkabung luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Kata Ibrani untuk mengoyakkan adalah vaigra, menunjukkan perbuatan yang tegas dan penuh emosi. Ayub tidak menekan atau menahan kesedihannya. Ia mengungkapkan emosi manusiawi dalam menghadapi kehilangan itu.
Hal ini menunjukkan bahwa Ayub adalah manusia yang juga merasakan kepedihan dan kekecewaan. Ya, Ayub manusia biasa yang bisa merasakan penderitaan, yang bisa merasakan kekecewaan dan bisa meluapkan, mengungkapkan emosi manusiawi dalam menghadapi kehilangan tersebut. Dan itu kehilangan dalam sekejap. Kehilangan harta, kehilangan pelayan-pelayannya, pegawai-pegawainya, kehilangan anaknya. Namun yang luar biasa adalah Ayub tidak berhenti hanya pada kesedihan. Ayub memilih untuk menyembah Tuhan. Ya, Ayub memilih untuk menyembah Tuhan. Kata Ibrani, payistachu, yang berarti menyembah, berasal dari akar kata syakah, yang berarti bersujud atau menundukkan diri. Ini menunjukkan sikap penyerahan total dan penghormatan yang begitu dalam dari Ayub kepada Tuhan. Dalam konteks ini, Ayub merespon bukan hanya dengan duka, luapan emosi atas penderitaan yang luar biasa yang dia sedang hadapi, tetapi juga dengan pengakuan terhadap otoritas dan kedaulatan Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Berbeda dengan banyak orang Kristen saat ini. Ketika persoalan penderitaan kehilangan terjadi, yang mereka lakukan adalah menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, Ayub, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya hanyalah pemberian dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan berhak mengambil kembali. Ayub berkata dalam Ayub 1:21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi di ayat yang kita baca baru saja ini, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar, dan dengan telanjang aku akan kembali. Kata telanjang adalah kata Ibrani arom, menunjuk pada bahwa manusia tidak memiliki apapun yang berasal dari dirinya sendiri. Datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Ayub mengingatkan dirinya bahwa manusia datang ke dunia tanpa apa-apa dan akan pergi tanpa membawa apa-apa. Sebab itu saya selalu mengingatkan kita, jangan sombong dengan paras cantik dan wajah tampan. Jangan sombong dengan kekayaan, jangan sombong dengan jabatan. Jangan sombong dengan harta benda, rumah, ladang, dan lain sebagainya, dengan gelar yang panjang. Karena semuanya, ketika kembali kita tidak akan bawa apa-apa. Ingat, jangan menyombongkan paras yang tampan dan cantik, karena suatu saat semua akan menjadi tulang belulang. Jangan menyombongkan gelar yang panjang, karena suatu saat gelar terakhir yang saya dan saudara miliki adalah almarhum atau almarhumah. Jangan sombong, jangan bangga dengan harta, rumah, mobil mewah yang kita miliki, dengan ladang sawah dan tanah yang luas kita miliki hari ini. Kenapa? Ya, karena mobil terakhir yang kita akan tumpangi adalah mobil ambulan juga yang akan membawa ke tempat pemakaman. Rumah yang akan kita tinggali nanti adalah kuburan, tempat di mana kita dimakamkan. Dan tanah yang kita punya luas hari ini, ketika kita meninggal, hanya ukuran 2x2. Apa yang bisa kita banggakan? Ayub menyadari, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, dan telanjang juga aku akan kembali. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di sini Ayub menggunakan nama Yahweh yang menunjukkan bahwa ia berbicara tentang Tuhan dalam konteks hubungan perjanjian yang intim dengan Tuhan. Ayub mengakui bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah karunia Tuhan, bukan hak ya, yang bisa ia tuntut, semua dari Tuhan. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengakhiri perkataan dan pujian kepada Tuhan. Kata Ibrani, terpuji ya, Yehi Shem Yahweh Meporaks, ya, mengandung makna bahwa Tuhan tetap patut dipuji meskipun keadaan tidak berjalan dengan atau sesuai harapan. Itu yang dilakukan Ayub. Walaupun keadaan yang terjadi atasnya tidak sesuai dengan harapannya, ya Tuhan tetap patut dipuji. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Itu sebabnya saya katakan tadi di depan, bahwa dalam penderitaan yang luar biasa, Ayub melakukan hal yang tidak biasa.
ia tetap memuji Tuhan. Sikap Ayub adalah mengingatkan kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Ketika penderitaan datang, kita seringkali tergoda untuk mempertanyakan Tuhan dan mencari-cari kesalahan dan menyalahkan Tuhan. Namun Ayub menunjukkan bahwa bahkan di dalam penderitaan yang terdalam, kita dapat memilih untuk memuji Tuhan. Ya, kita dapat meneladani iman Ayub dalam kehidupan kita. Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah Ayub tentang memuji Tuhan di tengah penderitaan. Yang pertama, kesadaran akan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu apa? Kedaulatan Tuhan itu berarti Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi dan dia berkuasa sebagai pencipta, dia berkuasa atas segala ciptaannya. Ayub mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala sesuatu. Tuhanlah yang memberi dan mengambil. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Karena itu kita dapat mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya, baik di masa suka maupun di masa duka. Bisakah kita mempercayakan hidup kita dan tetap beriman kepada Tuhan bukan hanya di saat-saat kita merasakan kebaikan-kebaikan terjadi, tetapi juga di tengah-tengah situasi yang sulit, penderitaan atau kehilangan, kita harus tetap percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dia berdaulat. Yang kedua, mengutamakan iman daripada perasaan. Ketika Ayub kehilangan semua yang berharga baginya, dia tidak membiarkan perasaan sedih menguasai imannya. Meskipun hatinya remuk, Ayub memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tidak berdosa dengan bibirnya. Saudara bisa baca di Ayub 1 ayat 22. Dalam penderitaan kita seringkali merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa iman tidak bergantung pada perasaan kita, melainkan pada kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Ia selalu menyertai kita. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan perasaan, perasaan memiliki tempat. Tetapi perasaan tidak pernah menjadi ukuran untuk hubungan kita dengan Tuhan. Karena perasaan bersifat fluktuatif. Hari ini kita senang, besok kita bisa sedih. Tapi kita menggunakan akal budi kita yang diberikan oleh Tuhan untuk menjalani hubungan yang benar dengan Tuhan. Perasaan memiliki tempat tersendiri. Jika kita mempercayai Tuhan hanya berdasarkan perasaan, ya kita hari ini bisa senang dengan Tuhan, besok tidak senang dengan Tuhan. Tapi kita harus menjadi seorang yang dewasa dengan menggunakan akal budi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjalani kehidupan kita berdasarkan pemahaman pengertian. Karena iman selalu mencari pemahaman. Iman selalu mencari pengertian. Pemahaman tentang Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang setia, dan Allah bertindak sesuai dengan karakternya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Jadi ingat, iman tidak bergantung pada perasaan kita, melainkan pada kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan selalu setia. Bahkan ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama kita, atau merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, atau merasa Tuhan tidak bersama dengan kita, saat itu kita harus mengedepankan iman kita bahwa Allah itu selalu ada sesuai dengan janjinya, selalu menyertai kita. Yang ketiga, menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Sikap penyembahan Ayub menunjukkan kepada kita bahwa memuji Tuhan bukan hanya ketika kita menerima berkat. Terlalu mudah bagi kita untuk mengucap syukur, haleluya puji Tuhan, ketika dompet kita penuh, haleluya puji Tuhan, ketika berkat pekerjaan kita baik-baik saja, bahkan diberkati. Namun bisakah kita berkata haleluya puji Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan dalam hidup ini? Tuhan mencari pribadi yang menyembah Dia dalam segala situasi dan keadaan. Bahkan bukan hanya saat kita berkata, tapi bahkan dalam keadaan penderitaan. Penyembahan sejati adalah ketika kita tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa kita harus melalui kesulitan tersebut. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita dijanjikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Konteksnya itu adalah
bicara tentang bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penindasan kah, pedang kah, ketelanjangan kah, kelaparan kah, bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah situasi-situasi yang sulit pada waktu itu. Rasul Paulus menguatkan jemaat Efesus bahwa di tengah-tengah penderitaan yang berat, ketelanjangan, kelaparan, pedang, penindasan, bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah bekerja di dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam keadaan yang baik, tetapi dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Percayalah bahwa di balik setiap penderitaan, Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah bagi kita. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Hari ini, pada kesempatan ini, mari saya mengajak kita belajar dari kehidupan Ayub yang tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan. Kiranya kita juga memiliki hati yang teguh, hati yang tidak mudah goyah ketika kesulitan datang. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Setiap penderitaan yang kita alami tidaklah sia-sia, melainkan Tuhan memakainya untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita merenungkan kisah pohon bambu. Bambu tampak rapuh dan mudah goyah saat diterpa angin. Namun sebenarnya bambu adalah tanaman yang sangat kuat. Ketika angin datang begitu kencang, ya, bambu tidak patah. Sebaliknya, ia hanya melengkung mengikuti arah angin. Setelah badai berlalu, bambu kembali tegak seperti semula. Kita pun seperti, dalam tanda petik, bambu. Penderitaan mungkin membuat kita merasa lemah dan bahkan hampir tumbang. Tetapi seperti bambu yang tetap teguh setelah badai berlalu, iman kita pun dapat kembali teguh jika kita terus memuji Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Ayub mengajarkan kita untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan, termasuk dalam penderitaan. Biarlah kisah Ayub ini menjadi pengingat bahwa seperti bambu, kita dapat tetap kuat di dalam Tuhan meski badai menerpa. Salah satu kisah yang sangat menginspirasi adalah kisah Horatio Spafford, penulis himne terkenal It is Well with My Soul. Horatio Spafford, ya, Spafford adalah seorang pengacara dan pengusaha sukses di Chicago pada tahun 1870-an. Ya, 1870-an. Namun dalam rentang waktu singkat ia mengalami beberapa tragedi besar dalam hidupnya. Pertama, pada tahun 1871, kebakaran besar di Chicago menghancurkan banyak aset dan investasi yang dimilikinya. Di tengah kesulitan keuangan, ia tetap percaya pada Tuhan. Nah, dalam 2 tahun kemudian, saat keluarganya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Eropa, Horatio tertahan karena urusan bisnis. Jadi ia tidak bisa berangkat bersama dengan keluarganya. Ia mengirim istri dan keempat putrinya lebih dulu dengan kapal. Tragisnya, kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di laut dan tenggelam. Dari keempat putrinya tidak satu pun yang selamat. Hanya istrinya yang berhasil diselamatkan. Dalam kondisi yang sangat berduka ini, ya, Horatio Spafford melakukan perjalanan untuk menemui istrinya yang telah berada di Eropa. Di tengah perjalanan di atas kapal, ketika diperkirakan mereka melewati titik di mana anak-anaknya tenggelam, Spafford justru menulis kata-kata yang penuh kenangan dan kepercayaan. It is well with my soul. Jiwaku tenang, damai bersamamu. Kata-kata ini menunjukkan kedamaian yang ia temukan di tengah kehilangan yang sangat dalam. Dan pujian ini masih dinyanyikan dalam kidung-kidung jemaat di himne banyak gereja saat ini. Kisah Horatio Spafford mengajarkan kita seperti kisah Ayub bahwa di tengah penderitaan yang mendalam, kita dapat tetap menemukan damai di dalam Tuhan. Dia memilih untuk memuji Tuhan bahkan di tengah rasa sakit yang luar biasa, sama seperti Ayub. Spafford menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan bisa memberi kekuatan untuk bertahan dan memujinya bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa kita harus mengalami penderitaan yang begitu besar.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memilih untuk memuji Tuhan dalam setiap keadaan, baik di saat senang maupun di saat susah. Ketika kita tetap memuji Tuhan dalam penderitaan, kita menunjukkan iman yang hidup dan teguh. Saya berdoa semoga Tuhan menolong kita untuk memiliki sikap hati seperti Ayub yang berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Mari kita ketika mendengarkan ini, ya, mulai kita memiliki hati yang penuh syukur dan pujian, percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi berbagai keadaan yang sulit. Ini yang bisa saya bagikan, saya Sam, teolog Protestan karismatik. Terpujilah, ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan terangkat kita katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ditinggikan di atas segalanya, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.